Salam sejahtera bagi umat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Nah saudara, semoga kita semua di dalam kondisi yang baik, sejahtera dan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 49 sampai 51. Injil Lukas pasal 22 ayat 49 sampai 51 demikian firman Tuhan. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Saudaraku, bagaimana ketika suatu kali kita melihat seorang yang jatuh di jalanan dan bersimbah darah? Reaksi, respon, atau apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan diam saja karena kita takut melihat darah? Kita justru menjadi pucat, lemas, gemetar karena kita nggak bisa melihat darah dalam jumlah sebesar itu. Atau kita justru akan tertawa menyeringai seperti seorang pembunuh berdarah dingin yang puas karena lawannya jatuh. Nah saudara, tentu kedua sikap tersebut tidak tepat. Terlepas bahwa memang ada orang-orang yang takut melihat darah, tetapi ketika kita hanya berkutat pada ketakutan tersebut, pada akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Padahal orang yang sudah bercucuran darahnya itu sangat membutuhkan pertolongan. Dia tidak lagi bisa menolong dirinya sendiri, dia butuh ditolong oleh orang lain. Nah bagaimana jika orang yang lewat, satu-satunya orang yang lewat, justru adalah orang yang ketakutan melihat dia. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan situasi yang genting, situasi yang membutuhkan pertolongan kita, tentu kita tidak boleh membiarkan diri bersikap gentar. Melainkan kita harus berupaya mengelola kegentaran itu agar berubah menjadi sikap yang tegar. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa menyampaikan rasa sayang kita kepadanya. Kediaman kita karena kegentaran itu tidak berubah menjadi rasa garang. Karena kita tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Nah saudara, demikianlah yang mau kita teladani dari Tuhan Yesus. Pada satu saat ia merasakan kegentaran yang luar biasa. Firman Tuhan mencatatkan bagaimana Yesus takut menghadapi penderitaan yang sudah di depan mata. Ditangkap, disiksa, diadili dengan semena-mena dan ditinggalkan sendiri. Semua murid meninggalkan dia. Bahkan di atas salib pada akhirnya dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus akan berhadapan semuanya itu sendiri. Dan tubuh dan darahnya akan terkoyak semuanya, saudara, ditanggung sendirian. Itu menimbulkan rasa gentar yang luar biasa. Karena persoalan yang begitu pelik, karena masalah yang begitu besar. Tetapi ia tidak membiarkan kegentaran itu terus melanda dirinya. Apa yang ia lakukan? Yesus berdoa dengan kusuk, berdoa mohon kekuatan kepada Sang Bapa, sehingga akhirnya rasa gentar itu berubah menjadi tegar. Ia tegar, ia mampu menghadapi semuanya itu, sekalipun sendirian, sekalipun ini berat. Ia tetap maju. Demi apa saudara? Demi menyelamatkan saudara dan saya. Demi untuk menunjukkan kasih-Nya bagi dunia ini. Demi melakukan yang terbaik yang tidak bisa dilakukan oleh pihak manapun. Bahkan oleh manusia-manusia super manapun tidak akan bisa melakukan itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Maka dia segera mengubah rasa gentar itu menjadi tegar. Tetapi saudara, ketegarannya untuk menghadapi semua derita itu tidak membuatnya menjadi garang. Melainkan ia tetap menunjukkan sayang bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Yang akan menangkapnya, yang akan memperlakukannya dengan semena-mena, yang akan menyalibkannya. Berbeda dengan para murid yang justru kehilangan rasa sayang. Mereka bertanya, "Guru, apakah aku harus mengeluarkan pedang?" Dan tanpa menunggu jawaban dari sang guru, salah satu orang muridnya justru sudah mengambil pedang dan memutuskan telinga dari seorang hamba imam besar. Dan lagi-lagi Yesus menunjukkan rasa sayangnya. Dia menjamah telinga orang itu hingga sembuh kembali. Dan mengatakan kepada para murid, "Sudahlah itu. Jangan membalas, jangan menunjukkan kegaranganmu." Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali memang kita menghadapi masalah-masalah yang pelik. Ada dua macam cara untuk kita menghadapinya. Ada yang begitu gentar, takut, sehingga tidak lagi bisa berbuat apa-apa.
Ia tenggelam di dalam rasa takutnya, ia tenggelam dalam kesedihannya, dia tenggelam dalam kegelisahannya. Entahkah itu masalah yang dihadapinya sendiri atau masalah yang dihadapi oleh orang terdekatnya. Tidak berbuat apa-apa karena terbelenggu dengan rasa cemas itu. Saudaraku, kita memang punya kelemahan. Setiap orang bisa merasakan kegentaran itu. Tapi mari kita teladani Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela hati datang kepada Bapa untuk mohon kekuatan penuh supaya rasa gentar itu diubah menjadi ketegaran. Siap untuk menghadapi problem kehidupan apapun itu. Apalagi jikalau itu demi untuk membuahkan kebaikan. Demi untuk menunjukkan kasih yang besar kepada sesama. Dan kalaupun kita orang yang begitu tegar, saudara, kita orang yang kuat gitu ya, kita nggak pernah merasa gelisah, nggak pernah merasa takut, kita rasanya kuat menghadapi apapun. Semoga rasa tegar itu tidak berubah menjadi kegarangan. Rasa garang yang penuh dengan kemarahan dan akhirnya membuat kita bertindak brutal. Membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis terhadap orang-orang lain di sekitar kita demi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oh tidak. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menunjukkan rasa sayang, rasa kasih yang besar terhadap orang-orang yang berlaku buruk terhadapnya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, biarlah kita tidak membiarkan diri terbelenggu dengan rasa gentar. Melainkan kita bisa berkembang menjadi orang-orang yang tegar. Dan kita tidak dikuasai dengan kemarahan yang menunjukkan rasa garang, tetapi kita bisa mengelola hati dan batin kita untuk tetap menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimanapun sikap mereka terhadap kita. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Jumat Agung dan Paskah. Kiranya kita bisa meneladani hal-hal yang telah dikerjakan Yesus selama masa sengsaranya tersebut. Sehingga ini bukan sekedar sebuah cerita, tetapi betul-betul menjadi sebuah nilai hidup yang kita hidupi sepanjang masa. Di mana kita menunjukkan rasa kasih yang tepat dan kita boleh menghadapi semua problema kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Tak gentar, tak garang, melainkan tegar dan sayang. Kiranya Tuhan Yesus menopang dan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dimanapun kami berada, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Engkau berkenan menopang kami supaya kami tidak tenggelam dalam rasa duka dan ketakutan kami. Kami sadar bahwa tidak semua orang punya kekuatan yang sama, tapi kami punya Tuhan yang sama, yang sanggup untuk memberikan kekuatan bagi semua orang. Terhadap Yesus Kristus di dunia, Engkau sudah berikan kekuatan yang luar biasa. Maka bagi kami saat ini yang masih melanjutkan perjuangan hidup di dunia ini pun, Engkau juga berkenan memberi kekuatan. Tolong kami Bapa, untuk tetap dengan tulus hati menghadapi semua problema tersebut. Agar kami tidak berubah menjadi pembenci-pembenci yang penuh dengan kemarahan dan ingin melenyapkan orang-orang yang menghalang-halangi jalan kami. Biarlah kami dengan tetap tenang, mengembangkan sikap kasih dan sayang, sebagaimana Kristus yang mengasihi kami semua, sekalipun kami telah jatuh dalam dosa. Berkati setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Bapa, dan berkati setiap gereja Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan untuk rangkaian ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Kiranya semuanya diberkati satu persatu, sehingga ibadah-ibadah tersebut dapat terselenggara dengan baik dan sungguh memberkati umat Tuhan dalam menghayati apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kami boleh meneruskannya dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.